komputer. Assalamualaikum Pak Wijaya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah bersama kita telah hadir Ustadz Didi atau Pak Didi dan teman-teman semuanya. Ini ada Pak Muhammad BW ini siapa sih? Pak Wijaya. Pak Wijaya. Ya. Oke, Mas Darmawan, Pak Darmawan sama Mas Rifandi sudah ada dan Mas Rijal, Pak Rijal ya. Kita mulai kajian ini langsung waktu dan tempat kita persilakan langsung ke Ustadz Didi. Monggo, Didi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi walhamdu fil akhirah wa huwa lakumul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman yang malam ini menyempatkan waktu untuk kita belajar bareng. Saya lagi iseng aja di background belakang ada hiasan, tapi percaya itu nggak termasuk dalam akidah, itu hanya untuk fun, senang-senang aja. Dan untuk malam ini tadi ada usulan dari Mas Fahmi untuk kita membahas kata rojab. Otomatis kalau kita membahas kata rojab ada terusannya nanti ke Isra Mi'raj. Karena Mi'raj sendiri terjadi di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab kalau nggak salah. Dan setelah itu kita masuk ke Sya'ban, bulannya Rasulullah. Dari Sya'ban kita masuk kepada Ramadan. Dari Ramadan kita juga nanti ada Syam, ada zakat fitrah. Dan dari situ kita masuk kepada bulan Syawal. Untuk Rajab malam ini, saya tekankan adalah sebenarnya untuk mengingatkan teman-teman aja sih bagi yang berminat nanti kalau misalkan di bulan Ramadan ingin meraih Lailatul Qadar. Jadi pada bulan Rajab inilah saatnya kita untuk menyusun proposal ya. Untuk diajukan kepada Allah, niat kita tanam di bulan Rajab ini sehingga dengan kita tanam niat di bulan Rajab ini, lalu kita perdalam lagi nanti di bulan Sya'ban adalah mengamalkan banyak sunnah, sehingga dengan kita pendekatan kepada utusannya juga lebih memudahkan kita membuka pintu di Ramadan, kita lancar menjalankan ibadah siam kita, tetapi di samping itu kita berharap juga dapat bonus, yaitu Lailatul Qadar, di mana kadar ilmu yang didapat di Lailatul Qadar adalah dalam semalam kita seperti telah expert belajar selama 80 tahun. Dan itu sebuah loncatan yang sangat-sangat bagus sebenarnya. Jadi ini karena ini proyek besar menurut saya, jadi seyogyanya sebuah proyek besar juga harus ditebus dengan sedikit pengorbanan yang agak besar juga. Kalau kita ingin memancing ikan yang besar, otomatis umpannya juga harus yang memadai. Jadi itu adalah idiom yang saya gunakan. Jadi kalau kita ingin meraih Lailatul Qadar di bulan Ramadan, karena itu bukan proyek proyek kecil, maka itu adalah persiapan yang layak untuk kita mulai dari bulan Rajab ini. Jadi semacam peribahasa Jawa ya, apa ya? Toto, titik, tatak, tutup ya. Jadi semua harus direncanakan, semua harus serba diteliti ulang. Tatak berarti kita berani menghadapi semua yang diperlukan, dan tutup sehingga kita tuntas sehingga sampai tujuan yang kita inginkan. Segera saya akan langsung masuk kepada PowerPoint.
Jadi ini memang persiapan untuk Ramadan. Jadi persiapan untuk Ramadan karena ini proyek besar, otomatis banyak birokrasi yang harus kita tempuh. Birokrasi pertama otomatis ini khalifah juga berarti birokrasi, kok itu sesuatu waktu yang lebih panjang. Lam ditujukan kepada fa, struktur penguasaan. Jadi karena kita memang diciptakan sebagai khalifah, maka kita juga harus bertindak sebagai birokrat yang bagus ya. Jadi Allah tidak menjadikan khalifah di muka bumi, Allah tidak menjadikan kita sebagai birokrat. Jadi birokrat apa? Pejabat-pejabat atau ya pejabat ya, semacam pengelola karyawan yang diturunkan Allah di muka bumi, birokrasinya. Itu juga nggak bertentangan dengan kata khalifah. Kho, ingat jim ha kho. Kalau jim waktu yang sangat cepat, ha itu waktu yang netral, umum, kho adalah lebih lambat, lam ditujukan kepada sesuatu, fa adalah struktur, tahapan. Tak marbuto, kali penguasaan diri. Jadi seorang khalifah adalah juga dia semacam birokrasi. Memang waktu yang lebih panjang, tetapi di situ kita bisa mencapai tahapan yang lebih sempurna lagi. Jadi karena kita diciptakan sebagai khalifah oleh Allah di muka bumi ini, berarti kita juga diciptakan sebagai birokrat di muka bumi ini. Dan karena kita diciptakan sebagai birokrat, berarti kita bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi secara bersama-sama untuk menaiki jenjang atau struktur yang telah ditentukan oleh Allah. Adapun untuk bulan Rajab ini, Syaban, Ramadan, dan Syawal, itu adalah strukturnya, birokrasinya kita harus melampaui Allah dulu sebagai pemilik semesta ini. Lalu setelah itu kita harus melampaui Rasulullah sebagai utusannya. Lalu pada waktu bulan Ramadan itu kita berkiprah sebagai diri kita pribadi. Jadi setelah birokrasi kepada Allah selesai, birokrasi kepada utusannya Rasulullah selesai, maka kita adalah dealing dengan diri kita sendiri. Setelah itu Syawal kita mulai memelihara hasil yang kita dapat untuk kita buat modal atau amunisi pada waktu kita menghadapi 11 bulan lainnya. Nah sekarang kita bayangkan sebagai birokrat, kalau kita nggak lulus proposal kita di hadapan Allah, maka boleh dipastikan Ramadan kita juga akan zong. Istilahnya kosong. Kita hanya menggugurkan niat aja. Lulus kepada Allah, kita harus juga lulus kepada utusannya. Di sini semacam kalau kita usaha, kita mendapatkan dukungan ya, backing. Backing pertama itu otomatis dari Allah. Kalau Allah udah backing kita, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Tapi backingnya Allah juga bisa gagal kalau kita nggak punya sifat sopan kepada utusannya. Jadi ini lebih mudah dipahami. Jadi pertama, bagaimana caranya Allah mendukung kita untuk Ramadan nanti. Setelah Allah mau mendukung kita, kedua, bagaimana utusannya juga mendukung kita. Ini juga butuh seni tersendiri. Otomatis dengan menjalankan apa-apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah secara keilmuan. Setelah dua birokrasi ini tembus, maka saat itu kita masuk ke Ramadan, saat itulah kita dealing dengan diri kita sendiri. Apakah backing yang telah diberikan Allah dan apakah sunnah-sunnah yang telah diberikan oleh Rasulullah itu berhasil kita tanamkan terhadap diri kita sendiri. Allah sudah menyetujui, Rasulullah sudah oke. Tapi ternyata kita gagal untuk melatih apa yang diperintahkan Allah, apa yang dicontohkan Rasul ke diri kita. Maka Ramadan kita pun juga akhirnya mengalami
tidak maksimum. Atau boleh dikatakan ada kegagalan juga. Nah kalau Ramadan kita sudah gagal, maka sudah bisa dipastikan 11 bulan ke depan kita akan menjadi objek. Ingat, kita hanya akan menjadi objek. Kita tidak akan menjadi subjek. Makanya kalau kita menjadi objek, sangat mudah kita dihack, sangat mudah kita dikorbankan. Entah itu karena situasi politik, entah itu karena situasi ekonomi, kita hanya menjadi korban, kita hanya menjadi objek. Kita bukan penentu. Sehingga boleh dipastikan karena Ramadan kita gagal, 11 bulan ke depan kita hanya menjadi korban. Dan kalau kita paham menjadi korban, berarti kita siap untuk dikorbankan dan kita siap untuk tidak mendapatkan apa-apa sampai Ramadan ke depan. Jadi ini semacam dealing project yang sangat luar biasa besar. Lalu kita masuk kepada Rajab itu sendiri. Di sini overview-nya. Di At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah itu ada 12. Jadi Allah sudah menentukan dalam 1 tahun itu kita membuat perhitungan selama 12 bulan. Jadi ini udah ketentuan Allah. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya dibagi dalam 12 time frame waktu. Tetapi ingat, dimensi, karena tiap dimensi ruang itu berbeda-beda, maka time 12 bulan pun juga bisa berbeda-beda mengenai panjangnya. Tetapi karena kita mengikuti perhitungan lunar, bumi dan bulan, dan matahari, maka time frame 12 bulan seperti yang kita kenal. Dan di antaranya ada 4 bulan haram. Jadi Rajab, Zulhijjah, Dzulqa'dah, dan Muharram. Itu sebagai bulan haram, bulan suci. Dan harap teman-teman juga bisa membedakan bulan Ramadan adalah bukan bulan haram. Bulan Ramadan bukan bulan suci. Jadi jangan berlebih-lebihan dalam menyebutkan sesuatu. Kadang-kadang karena kita cinta terhadap sesuatu atau benci terhadap sesuatu, kita kadang-kadang terlalu berlebihan. Sehingga sering teman-teman kita menyebutkan bulan suci Ramadan. Enggak, itu bukan. Bulan suci di mata Allah itu 4. Itu tidak termasuk bulan Ramadan. Jadi perlakukanlah sesuatu itu pada tempatnya, proporsional. Kalau ada orang berlebihan terhadap sesuatu, kalau memang dia bisa diingatkan dan minta diingatkan, ingatkan. Tapi jika tidak, tinggalkan saja, biarkan dia. Jadi tidak ada paksaan dalam din. Tetapi saya ingin ingatkan teman-teman, jangan bertindak berlebihan. Ini salah satu kriteria yang harus kita pahami. Jangan bertindak berlebihan, lakukan sesuatu secara proporsional. Jangan karena kebencian atau kesukaan kita terhadap sesuatu membuat kita bertindak tidak adil. Ini yang harus kita didik kepada diri kita dulu. Pertama, jadi proporsional. Bulan Ramadan bukan bulan haram, bukan bulan suci. Dia bulan biasa, tetapi itu utama untuk kita melatih diri. Semacam chamber, semacam Al-Kahfi. Bagaimana kita selama 1 bulan membentuk diri kita untuk persiapan menghadapi 11 bulan lainnya. Dan di dalam bulan yang 4 itu ada tata caranya sendiri. Tetapi karena bulan Rajab itu masuk bulan haram yang 4. Dan di situ dilarang untuk bertindak yang aneh-aneh. Jadi di 1 bulan Rajab ini kita dilarang bertindak melebihi batas. Jangan sampai zolim. Jangan sampai menganiaya diri kita sendiri. Salah satu supaya tidak kita melebihi batas, jadi bertindaklah proporsional pada bulan Rajab. Dan untuk perayaan muslim, musyrikin, ini ingat, ini bukan ayat berdiri sendiri. Ini adalah ayat berhubungan dengan perang
pada waktu kalau kita perang pada waktu bulan haram. Jadi jangan langsung kita baca ayat 1 langsung kita lakukan tanpa berpikir lainnya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Takwa dari kata tak, diri, qaf, pencerminan, reflektif. Jadi Allah beserta orang-orang yang bisa membaca dirinya, bisa mereview apa yang dia lakukan. Istilahnya Allah beserta orang yang punya otak, beserta orang-orang yang punya akal. Jadi tolong pada bulan Rajab benar-benar kita gunakan akal kita secara maksimum untuk dealing kepada Allah. Masalahnya satu, Allah itu al-latif, ar-rauf, sangat halus, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa membaca huda atau petunjuk yang datang dari Allah, karena itu benar-benar lembut sekali. Jadi disinilah pada bulan Rajab ini kita latih kelembutan hati kita, sehingga nanti pada 3 bulan ke depan kita bisa menangkap petunjuk-petunjuk Allah yang sangat halus itu. Dan itu semua bisa ditangkap berdasarkan logika, akal. Dan kenapa saya bilang seperti ini? Alhamdulillah saya telah melakukannya lebih dulu. Jadi teman-teman, saya tinggal ngasih clue ke teman-teman supaya lebih mudah untuk mencapainya. Dan ini ada di sini juga. 1 tahun ada 12 bulan, bulan haram, 3 bulan berturut, Zulqa'izah, Zulhijjah, dan Haram. Satu lagi Rajab, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Karena di Al-Quran tidak pernah disebutkan Rajab, Zulqa'izah, Zulhijjah, Muharram ada. Nggak tahu, untuk Ramadan ada, tapi untuk Rajab tidak disebutkan. Jadi di sini saya ambil dari hadis. Kita sekarang bahas yang Rajabnya dan nanti untuk Sya'ban. Ini juga untuk overview-nya. Jadi sama dengan bulan Rajab Arab dengan Jawa sama-sama. Dan bulan ini dikenal sebagai bulannya Allah. Jadi disinilah kita benar-benar melakukan approaching kepada Allah. Kita lakukan slingshot, pendekatan-pendekatan approaching, bagaimana kita bisa itakullah. Dan di sini juga ada Mi'raj 27. Itu nanti kita bahas tersendiri. Jadi pada nanti momennya mendekati atau Mi'raj, kita bahas kata Isra Mi'raj. Kata Rajab, asal kata, ini kalau kita mau pecah. Rajab terdiri dari huruf Ra, Ja, dan Ba. Bisa juga Ba, Ro. Atau Ro dengan Jim. Ro dengan Ba. Bisa kata Robi, Ba, Ro, Albir, Albar. Ro dengan Jim. Bisa Khuruj yang artinya keluar. Atau Ruja'a yang artinya kembali. Maka di sini juga ada Ruja'a Mi'raj, tempat naik, atau Ruja'a, tempat memang kembali ke atas. Jadi sangat-sangat wajar dari yang telah ditentukan oleh Allah pada bulan Rajab ini Rasulullah mengadakan Mi'raj dan Ruja'a, kembali kepada yang atas. Jadi diajak Allah untuk piknik ke sesuatu tempat yang sangat tinggi. Lalu kata Jaba bisa juga Ajib dan Jub, sumur atau Jabar. Ini nanti kita bongkar sedikit-sedikit.
Di sini Mas Fahmi juga bisa belajar dari pecahan kata ini, diperdalam lagi sehingga nanti membentuk suatu titik yang bernama rojab ya. Sekarang kita dari pecahan kata roba. Ro, lingkaran, bak, ruang. Ruang yang melingkar. Bak, ro bisa juga berarti orbit. Atau bisa berarti juga Robbi. Allah sebagai pemelihara. Jadi pada bulan Rajab ini kita approaching terhadap orbit kita. Bagaimana kita slingshot masuk kepada orbit yang paling dalam. Coba Mas Fahmi nanti atau teman-teman mempelajari kata slingshot, yaitu bagaimana sebuah satelit bisa lepas dari suatu orbit dan masuk kepada orbit planet lainnya. Itu slingshot. Jadi Allah juga menentukan tata caranya bagaimana kita untuk mengganti orbit kita. Itu juga nanti berarti kita menginjak juga kata sobar. Sok bakro, jadi menundukkan orbit, itu makna sabar juga. Jadi untuk kita bisa pindah orbit, itu dibutuhkan kesabaran, tidak bisa instan. Dan dalam ilmu astronom untuk penerbangan atau satelit, itu ada kata istilah slingshot. Bahwa kalau kita mau pindah orbit, tidak bisa kita langsung lurus pindah orbit planet. Ini dari pecahan kata roba. Lalu dari kata ro dengan jim. Ada kata khuruj, keluar. Dari sebuah processing lalu menghasilkan sesuatu, khuruj, keluar. Atau ruja'a. Ro, jim, mengecil, ain ke atas. Jadi kembali. Jadi innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi sebenarnya kalau kita kehilangan sesuatu itu sebenarnya udah balik ke atas ya. Istilahnya balik kepada si empunya. Dan ini nanti kita bahas lebih dalam pada waktu kita membahas kata mi'raj. Karena a'roja dengan ruja'a itu merupakan satu akar, cuma dibolak-balik penempatan hurufnya. Jadi kata mi'raj itu sendiri adalah kata dari kelompok kata ain, ro, jim, ruja'a dari kata ro, jim, ain. Jadi tinggal penempatannya aja. Lalu dari kata jim dan ba, kita dapat kata jub, lalu ajib. Ini juga kita bahas tersendiri, tapi sekilas saja. Misalkan jub, jim perspektif, segitiga, ba ke bawah, ke dalam, ba juga bisa berarti ruang. Berarti jub adalah perspektif ruang ke dalam, perspektif ruang ke bawah. Memang benar kalau kita lihat sebuah sumur, mulai dari besar, dia mengerucut, mengecil ke bawah. Ini adalah perspektif ruang. Sebenarnya diameternya sama, tetapi karena perspektif ruang, dia kelihatan seperti huruf, seperti segitiga mengecil ke bawah. Inilah jim, perspektif, ruang. Jadi bayangkan, untuk kata sumur aja, bahasa Arab yang Qur'ani memasukkan keilmuan mengenai perspektif ruang. Jadi bahasa Arab yang Qur'ani dia mengandung ain, sesuatu yang tinggi, sulit, ro, tetapi berbagai halnya masih ba tersembunyi. Jadi bahasa Arab adalah bahasa yang mengandung isi yang sangat tinggi, tetapi sayang
sesuatunya masih belum diungkap. Jadi disinilah perlunya bahasa Ajam dan disinilah perlunya bahasa Timur. Jadi bahasa Arab itu bisa dibongkar dengan bantuan bahasa Barat dan bisa diterangkan lebih mudah dengan bantuan bahasa Timur. Jadi kenapa seperti itu? Agar ini tidak menjadi sebuah kesombongan kelompok. Semuanya harus berjamaah baru kita bisa membongkar apa yang dikandung di dalam Al-Quran. Jadi orang Arab bekerja sendiri tidak akan sukses, orang Barat bekerja sendiri tidak akan bisa berhasil, orang Timur tidak akan yang bisa menerangkan sesuatu tanpa dia menguasai ketiga sisi ini. Jadi inilah jub perspektif ruang ke bawah. Lalu ajib, yang bermakna di Indonesia mungkin ajaib, sesuatu yang seketika instan. Alif, perspektif, jaib, bak ke dalam ruang. Jadi yang namanya ajib adalah sesuatu yang langsung menuju inti. Maka kita sesuatu yang ajaib. Langsung ke pusatnya, seketika itu bisa jadi. Ini hanya overview aja ya. Jadi bagaimana sebuah kata rojab itu bisa disusun dan di situ kita mendapatkan pendalaman yang bagus kalau kita bisa menguasai kata-kata yang mendukung kata rojab itu sendiri. Sekarang rojab berdasarkan huruf kita kupas. Jadi inilah kata rojab, ro, jim, bak langsung ke tengah ruang. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat bagus untuk mencapai langsung ke titik pusatnya. Siapa titik pusat segala sesuatu? Berarti kita langsung kembali ke Allah secara instan. Kita bisa langsung proposal ke Allah tanpa birokrasi yang sangat panjang. Jadi proposal kita akan diseleksi langsung oleh Allah. Inilah luar biasanya rojab. Jadi teman-teman jangan sia-siakan. Kalau di bulan lain proposal kita akan banyak melalui meja, tetapi pada bulan Rajab ini malaikat pun langsung menyegerakan kepada mejanya Allah langsung. Tetapi sayang sangat sedikit teman-teman kita yang langsung mengajukan proposal pada saat bulan Rajab ini. Tapi ini enak juga sehingga kompetisi kita nggak terlalu berat. Tapi jangan khawatir, kompetisi kepada Allah tidak akan berpengaruh banyak karena Allah Maha Kaya. Berapapun jumlah kompetitor kita tidak akan dikurangi hasilnya selama kita mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Jadi ini Rajab seketika kembali pada Rob ya. Jadi saatnya kita tanam bibit, saatnya kita tanam niat kepada Allah. Masih ada 1 bulan karena kita baru memasuki bulan Rajab. Jadi masih ada buat teman-teman untuk memperbaiki proposal agar proposal kita bisa diterima sehingga kita nanti tinggal masuk ke Sya'ban untuk bagaimana mencari hadis-hadis atau sunnah-sunnah yang sesuai dengan proposal kita. Jadi pada bulan Rajab ini adalah pada saatnya proposal kita seketika kembali kepada Rabb ya, tanpa birokrasi yang panjang. Dan juga pada bulan Rajab ini Rabb berbagai hal, jim adalah fokus untuk saat mendalam. Jadi adalah saatnya bagi kita untuk fokus ke dalam diri kita sendiri, adalah internal preparation, menata hati, menata mental dan akhlak kita.
Banyak teman-teman ya, ternyata persiapannya ya. Tapi ingat, ini proyek besar. Jadi tergantung kesiapannya teman-teman. Apakah teman-teman berbiasa dengan proyek yang kecil-kecil, ecek-ecek istilahnya, hasil ya itu aja, atau kita siap untuk maju ke proyek yang lebih besar. Itu tergantung mental kita. Bagaimana tata keberanian mental kita untuk mengelola proyek yang besar. Apakah kita hanya sebagai buruh saja, atau kita siap menjadi entrepreneur yang wira swasta yang siap tempur untuk mencapai proyek yang lebih besar. Atau kita hanya sekedar karyawan, buruh, yang sampai kapanpun kita hanya menerima UMR. Itu tergantung mental kita. Sekarang kita ditantang oleh Allah, apakah kita hanya sebagai abdi yang statis, atau kita abdi yang entrepreneur, yang punya jiwa untuk fight, struggle. Saatnya kita untuk preparation, internal preparation. Jadi persiapan untuk penataan diri kita sendiri sebelum masuk ke Ramadan. Karena Ramadan adalah saatnya kita untuk take action. Untuk siap kita prakteknya. Jadi di bulan Rajab inilah kita perbaiki diri kita. Itakullah, diri yang pertama kali bercermin kepada Allah. Jadi inilah bulan ini, pada saat bulan ini, apapun yang kita lakukan, kita bisa langsung diskusi dengan Allah. Belajar. Qul huwallahu ahad. Belajar untuk apapun yang kita lakukan, kita bercermin, kita belajar untuk memakai kacamatanya Allah. Jadi bagaimana kita bertindak sesuai kehendak Allah, bukan kita memaksa Allah untuk mendukung tindakan kita. Ini sesuatu yang berbeda. Dan ini saya beri foto, bibit mulai kita tanam. Karena ini nanti ada rangkumannya di belakang, jadi bibit berarti kita sudah mulai masukkan ke dalam tanah. Kalau kita hendak menanam sesuatu. Berarti niat kita sudah sampaikan kepada Allah. Secara benar. Insya Allah kalau kita telah menempuh pendidikan formal, alhamdulillah kalau kita sudah bisa sampai kuliah, atau kita membuat tesis atau sesuatu program kerja, maka saya berharap teman-teman juga tidak kesulitan menyusun proposal kepada Allah secara sistematis. Jadi bayangkan dengan dosen kita aja, dengan proyek sesuatu kita menyusun sesuatunya secara terinci, terukur, dan terstruktur. Lalu mengapa kepada Allah kita tidak lakukan dengan cara yang sama? Harusnya kita bisa lebih respect, lebih menghormati Allah. Jadi kita susun proposal kita, niat kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Memang Allah Maha Pemurah, memang Allah Maha Baik, tetapi bukan berarti kita bisa sekenanya terhadap Allah. Justru Allah itu baik, Allah itu murah, justru kita harus lebih tahu diri lagi ya. Tolong sampaikan niat atau sesuatu proposal kepada Allah dengan sesuatu yang proporsional, sesuatu yang layak. Lalu Isra Mi'raj kita nanti masuk, ada bahasan tersendiri. Lalu kita masuk kepada bulan Sya'ban. Nanti mungkin Mas Fahmi ngingetin kapan kita bisa membahas untuk Isra Mi'raj. Jadi mungkin 2 minggu lagi ya berarti ya. Nih, siapa? Iya. 24, nggak sampai ya, 10 hari lagi ya. Sekarang udah tanggal berapa? Ya, karena 24 minggu depan cap gome. Tengah bulan. Sama lah, makan lontong sama opor. Pikirannya manusia ke makanan aja terus. Lalu kita masuk ke Sya'ban. Ini yang saya dapat informasinya dalam penanggalan Hijriah ada Sya'ban, berarti pemisahan. Saya penasaran, oh ternyata pada waktu bulan ini
orang-orang Arab dahulu mulai berpecah, menyebar untuk mencari air. Ini hanya sebagai overview aja ya. Tetapi anehnya ini nggak bertentangan dengan huruf shin yang ada di dalam kata Sa'ban itu sendiri. Ingat huruf shin dari 1 pecah menjadi 3, 3 menjadi 9, 9 menjadi 27, sesuatu penyebaran. Dan kalau kita menginjak ke tanaman, ini shin. Jadi shin, ba, nun. Shin berarti pecah, 1 menjadi 3, sama dengan syajaroti, pohon, semuanya ada shin di depannya. Jadi bercabang-cabang, network. Jadi pada bulan Syaban, akar biji yang kita tanam sudah mulai keluar akar yang bercabang. Apa maknanya ini? Kita dalam dasar-dasar tauhid kita. Bagaimana cara memperdalam dasar-dasar tauhid kita? Adalah dengan mempelajari sunnah. Karena sunnah itu adalah menerangkan bagaimana isi Al-Quran. Sunnah juga merupakan contoh tindak tanduk Rasulullah dalam menjalankan Al-Quran. Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Rasulullah adalah Al-Quran hidup. Jadi apapun yang dilakukan Rasulullah adalah cerminan dari isi Al-Quran. Jadi bulan Sa'ban adalah bulan saatnya kita memperdalam, memperluas cabang-cabang dari tauhid kita. Pengenalan mendalam terhadap Allah dari apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Syaban adalah bagaimana kita menyebar, pecah menjadi banyak, berakar berurat, sesuatu yang penting, tetapi kadang-kadang diremehkan. Ke bawah, ke akar kita, ke dasar-dasar kita. Awal dari data informasi. Awal dari ketentuan. Jadi kenapa di sini ada huruf alif? Awal dari ketentuan. Ketentuan yang belum dibelokkan. Ketentuan yang divariasi. Jadi kita kembali kepada akar sunnah. Bukan kepada sesuatu yang telah diterangkan oleh para ulama. Keterangan yang diberikan oleh para ulama itu sebagai referensi untuk kita menuju informasi awalnya. Informasi yang belum terkontaminasi sesuatu apapun. Saatnya Sa'ban kita belajar langsung untuk mempelajari hadis, sunnah. Setelah itu kita kembali kepada referensi para ilmuwan, ulama. Jadi pada bulan Sa'ban kita dilatih untuk menjadi ahli hadis. Ingat, kita dilatih untuk sedikit-sedikit menjadi ahli hadis. Bukan sedikit-sedikit bertanya kepada orang. Jadi kita meningkatkan kemampuan diri kita untuk mempelajari hadis secara langsung. Bukan melalui pihak kedua atau ketiga. Disinilah akar kekuatan kita mulai tumbuh. Kalau akar kita mulai tumbuh, pijakan pondasi kita juga semakin kuat. Kenapa kita langsung ke awal dari ketentuan? Karena disinilah kadang-kadang timbul perpecahan itu. Kadang-kadang ada seorang ulama terafiliasi dengan kelompok tertentu. Ada seorang ulama terafiliasi dengan kelompok A, kelompok B, kelompok C. Apa yang terjadi? Kita menjadi terpecah-pecah, terafiliasi menurut
ulama yang menerangkan kata tersebut. Sehingga apa? Kita menjadi bermusuhan terhadap sesama muslim. Kenapa? Disinilah kita belajar langsung kepada awal ketentuan. Sehingga kita tidak ke kota, kita tidak kemana-mana. Kita terhadap masih kepada Islam yang satu. Dan akhirnya apa? Wawasan kita lebih luas, kita bisa bertindak lebih bijaksana. Dan tidak mudah diadu domba. Karena banyak sekali contoh bagaimana seorang belajar hadis akhirnya malah lari kepada ranah hukum dan saling melaporkan kepada kepolisian. Ini sesuatu yang sangat-sangat lucu sekali dan benar-benar kontraproduktif. Tetapi ini juga membuktikan bahwa iblis telah sukses. Ini harus kita perhitungkan juga bahwa iblis sukses menggiring kita untuk pecah gara-gara hadis. Ini yang harus kita hindari. Dan ini secara gambaran bagaimana dalam bulan Sya'ban adalah nun ketentuan kita, ruang ketentuan mulai berakar. Jadi ingat teman-teman, bulan Sya'ban adalah penguatan dari akar tauhid kita. Tapi ini juga tergantung kemauan teman-teman. Apakah teman-teman mau lari kepada mempelajari hadis-hadis langsung? Atau teman-teman masih suka bertanya tanpa membuktikan langsung, belajar sendiri. Nah ini secara gambar tadi udah. Jadi biji yang kita tanam pada bulan Sya'ban, biji yang kita tanam pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban akar sudah mulai keluar. Jadi ini juga nggak tahu ini saya dapat dari mana, tapi saya lupa sumbernya ini. Tapi ini juga saya pikir bagus, suatu kebetulan yang menguntungkan. Tahukah kalian mengapa bulan Sya'ban dinamakan dengan Sya'ban? Karena dalam bulan Sya'ban bercabang-cabang kebaikan banyak lagi bagi bulan Ramadan. Jadi dalam persiapan memasuki bulan Ramadan, dasar tauhid kita harus cukup kuat. Bayangkan kalau tiap tahun kita mengalami peningkatan, pengetahuan tauhid, hadis kita semakin bertambah dalam jangka 10 tahun, seharusnya kita sudah menjadi ulama itu sendiri ya. Dalam 10 tahun kita sudah menjadi ilmuwan itu sendiri. Tetapi karena keogahan kita atau juga karena keberhasilan iblis dalam menghadang langkah kita, sehingga kadang-kadang dalam 10 tahun pun kita tidak akan ada perkembangan yang berarti, sehingga kita stuck, mati satu sisi seperti itu saja tanpa ada perkembangan yang cukup berarti. Dan dalam hadis itu berarti kita adalah orang yang rugi. Karena apa? Kita sama dengan tahun yang lalu, tidak ada peningkatan sama sekali. Lalu Ramadan mulailah tumbuh sesuatu yang aneh, sesuatu yang menyenangkan. Apa? Dari sesuatu yang biji, tumbuh sesuatu yang lain, sesuatu yang dot. Tetapi untuk lebih mendalam, karena kata Ramadan itu mempunyai banyak makna, pada saat kita nanti sebelum memasuki Ramadan, kita bahas kata ini lebih dalam. Tetapi ini berhubungan dengan sesuatu set program kita untuk Lailatul Qadar, maka saya tinjau Ramadan yang berhubungan dengan penanaman bibit atau niat yang kita tanam lagi. Jadi pada bulan Ramadan diri kita mulai tumbuh. Jika ini juga logika teman-teman juga harus bagus ya. Tidak mungkin kita bisa tumbuh kalau belum ditanam ya. Apa yang mau tumbuh kalau biji belum kita tanam? Jadi apa yang kita dapat di bulan Ramadan kalau kita belum minta pada yang punya? Apa yang harus ditumbuhkan di Ramadan kalau kita belum tanam niat? Ini kadang-kadang sesuatu yang out of mind, sesuatu yang kadang-kadang kita nggak nalar, nggak logik.
Kita pengen sesuatu yang luar biasa di Ramadan, tetapi belum minta kepada yang punya Ramadan. Kalau biji belum ditanam, apa yang mau tumbuh? Kalau biji sudah ditanam, akar gagal untuk keluar, bijinya busuk, apa yang mau tumbuh di Ramadan? Nah inilah, birokrasinya semacam itu. Jadi kalau kita ingin hasil tumbuh di pada waktu bulan Ramadan, biji harus ditanam dulu, otomatis. Lalu pastikan akar itu tumbuh. Setelah akar tumbuh, baru biji tersebut action kita baru. Tapi ini juga tidak mengecilkan niat teman-teman lainnya ya. Jadi karena bulan Ramadan adalah bulan yang memang penuh berkah, apapun yang kita lakukan di situ pasti menghasilkan. Tetapi kita di sini adalah berbicara mengenai bisnis yang besar, sesuatu hasil yang besar. Jadi tidak sekedar hanya memasuki bulan Ramadan dan menggugurkan kewajiban. Kita ingin mencapai hasil yang di atas rata-rata. Jadi pada bulan Ramadan tumbuhnya cabang, tumbuhnya diri kita, tumbuhnya batang. Jadi roh berbagai hal, mim sesuatu, dot menyimpang. Awal ketentuan apa yang disimpangkan kita harus pelajari. Dan memang benar pada saat bulan Ramadan semuanya berubah. Yang hari kita siang hari sama Allah kita suruh aktif di malam hari. Jadi kita jadi nocturna, jadi orang yang hidup pada malam hari. Kalau perlu sebenarnya kantor itu buka malam hari ya. Siang kita tutup, kantor buka mulai isya. Kapan tutupnya kantor? Subuh. Berani enggak? Pengusaha-pengusaha buka Ramadan, kita balik. Itu memang sesuatu yang menyimpang. Tetapi itu juga sangat menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang jarang kita duga. Tetapi memang di Ramadan memang sesuatu yang menyenangkan. Apa? Biasanya siang kita makan, kita nggak boleh makan. Malam baru boleh kita makan. Yang tadinya kita melihat air putih biasa saja, pada waktu bulan Ramadan air putih adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu, sesuatu yang sangat menyenangkan. Jadi semuanya serba dot pada bulan Ramadan. Sesuatunya berlawanan dari biasanya. Yang pahalanya tadi mungkin oleh Allah semuanya dijatah pada saat bulan Ramadan tanpa hitungan. Jadi sesuatu yang berlawanan dari biasanya, irregular. Kalau kita masuk ke fitrah, zakat fitrah, di mana zakat fitrah adalah kalau kita tidak lakukan, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan disuspend oleh Allah, dan ini kita nanti lihat bagaimana cara Allah mensuspend kalau kita melupakan kewajiban kita pada saat zakat fitrah. Lalu ada pun mengenai kata fitrah itu sendiri, nanti kita bahas pada saat kita memasuki Ramadan. Nah, saya minta diingatkan kepada teman-teman. Lalu kita masuk kepada Syawal. Setelah kita melakukan fitrah, zakat fitrah, sesuatu yang tadinya hidup di Ramadan, kalau kita nggak melakukan zakat fitrah, maka sesuatu tersebut akan dilayukan sementara oleh Allah. Begitu fitrah kita lakukan zakat fitrah, maka suspend itu dicabut dan kita tumbuh menjadi sesuatu yang lebih cepat lagi ya. Jadi sebenarnya zakat fitrah itu semacam fertilizer atau semacam pupuk untuk mempercepat, menguatkan apa-apa yang telah kita lakukan pada saat bulan Ramadan.
Jadi kalau saya bilang zakat fitrah adalah fertilizer, adalah pupuk ya, semacam eksponensial pemercepat ya. Ingat, sehingga pada waktu bulan Syawal, Rajab kita tanam biji, Sya'ban keluar akar, Ramadan keluar batang, Syawal kita sudah mulai daun sesungguhnya mulai merekat. Dan kalau nggak salah pada saat sering dulu saya dengar khotbah-khotbah Idul Fitri, di mana para ulama adalah sering menyebut Syawal adalah bulan baru, bulan pertumbuhan, bulan keluarnya. Dan itu memang akhirnya alhamdulillah kita juga tidak bertentangan dengan apa yang telah diterangkan oleh para ulama-ulama. Jadi Syawal juga sin lagi. Jadi pada satu Sya'ban kita ada sin, Syawal kita juga ketemu sin. Jadi pecah menjadi banyak, istilahnya bersemi, bercabang, periode awal mula nilai tujuan. Jadi Syawal adalah mulai bercabangnya awal dari tujuan kita. Jadi Syawal adalah mulai kelihatan hasil dari apa yang telah kita niatkan di bulan Rajab. Jadi awal dari nilai-nilai tujuan. Jadi biji yang kita tanam pada waktu bulan Rajab, pada Syawal inilah mulai bercabang. Nilai-nilainya udah mulai keluar. Jadi pada saat Syawal adalah saat kita untuk memelihara hasil. Jangan sampai tumbuhan yang udah mulai tumbuh ini mati pada bulan-bulan berikutnya karena kita tidak pandai memeliharanya. Nah, ini rangkuman, jadi coba perhatikan teman-teman, jadi biji yang telah kita tanam, ingat ada sesuatu yang aneh keluar dari biji, tapi dia ke bawah karena dia Sya'ban. Inilah, jadi secara sunatullah, karena dia pasti ke bawah. Walaupun bijinya terbalik ke atas. Ini sunatullah. Kalau dibuat guyonan mungkin hurufnya bisa salah. Kalau sunatullahnya nggak seperti ini. Jadi ingat, lihat. Lalu dia mulai pecah. Otomatis diiringi. Nilai-nilai tauhid kita sudah mulai juga lebih tumbuh. Lalu dikuatkan akarnya. Akar sudah mulai keluar, jadi penguatan dari kita. Pada saat semuanya sudah mulai menguat, modalnya semua kita dapat, mulai action kita di bulan Ramadan. Tetapi ingat, dalam tumbuhan ini bukan daun sesungguhnya. Ini adalah baru daun semacam daun percobaan ya. Dia nanti pada waktu Syawal akan berubah menjadi daun yang sesungguhnya. Jadi inilah pada waktu disuspend, ternyata tumbuhan ini nggak langsung jadi hidup segar, dia akan menjadi layu sementara. Seketika. Ini menunjukkan bagaimana ada sebuah hadis, kalau kita nggak melupakan zakat fitrah kita, jadi pahala Ramadan kita, siam kita seperti tergantung di langit ya. Jadi tidak sampai kepada Allah. Jadi bagi kita yang punya kemampuan, kalau kita nggak melakukan kita, seperti tumbuhan yang sudah tumbuh, tauhid kita udah kuat, tetapi kita disuspend, kita dilayukan sementara. Tetapi begitu
zakat kita di ini, kita langsung bisa hidup kembali ya. Jadi teman-teman juga jangan meremehkan zakat fitrah. Jadi maaf, ini gimana? Oke, seperti ini. Jadi sebelum Syawal ada zakat fitrah, jadi di situ kita disuspend. Kita akan layu sementara sampai kita lakukan kewajiban kita. Setelah kewajiban kita lakukan, itu semacam pupuk untuk lebih menyuburkan lagi, dan pada bulan Syawal daun yang sesungguhnya akan mulai keluar. Jadi adalah ini Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal adalah satu paket ketentuan. Bulannya Allah, bulannya Rasulullah, lalu bulannya kita. Ini satu paket. Karena satu paket otomatis tidak bisa dipecah-pecah. Mungkin bisa dipecah-pecah, tetapi yang didapat pun adalah pecahan kecil-kecil. Istilahnya apa? Remahan. Bukan sesuatu yang bukan merupakan proyek yang besar, tetapi remahan. Hanya ceceran-ceceran dari pahala-pahala yang tidak terkelola secara bagus. Apakah kita mau sebegitu terus? Itu balik lagi kepada kemauan teman-teman. Jadi bulan Rajab adalah saatnya susun proposal sebaik mungkin kepada Allah untuk rayaan kita di bulan Ramadan. Jadi seperti itu dulu teman-teman. Nggak tahu ini jam berapa. Udah mulai jam 21, berarti time frame-nya ada. Saya pikir cukup. Saya mengembalikan ke Mas Fahmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih banyak Ustadz Didi atas kajian bulan-bulan yang bentar lagi akan kita lalui dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan dan Syawal. Mungkin kita langsung menuju ke sesi tanya jawab dari teman-teman semua. Kalau ada yang bingung mungkin ya, atau kenapa tadi diumpamakan seperti tanaman dan segala macamnya. Mungkin kalau kita balik lagi ke Al-Quran, sebenarnya Allah juga memberikan perumpamaan seperti sebuah tanaman ya. Jadi sebuah perkataan yang baik itu seperti tanaman yang tumbuh subur, yang akarnya tumbuh. Ya. Akarnya kuat. Akarnya yang kuat. Lalu bulir itu ya menjulang ke atas gitu ya. Dan apa itu memberikan banyak ya kenikmatan bagi siapapun yang memandangnya. Itu sebenarnya ayat itu ya saya ambil kami ya. Itu nanti berarti makasih Mas inspirasi. Berarti ayat itu nanti mau saya ambil, saya masukkan ke PowerPoint. Jadi terima kasih ya. Ingat. Dan perkataan yang buruk itu juga seperti tanaman yang kering kerontang ya. Dan akarnya nggak ada sama sekali nutrisi, nggak ada air, mungkin mati seperti yang tadi layu itu, seperti itu. Mungkin itu tadi yang disampaikan Ustadz Didi. Kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo silakan dibuka dulu videonya biar sama saling menatap teman-teman. Mas Wawan, ini gimana Pak Wawan, apa kabar? Ini di unmute dulu. Udah siap Ramadan belum? Mungkin perlu panduan gimana Ustadz Didik dulu tuh apa itu dari Rajab, atau kayak misal kayak tadi kan ada dibikin proposal yang benar-benar fix ya, istilahnya proposalnya layak award. Kelayakan proposal itu seperti apa tuh sehingga kita bisa jadi gini, saya cari sesuatu yang waktu itu agak mudah menurut saya. Jadi pada waktu itu saya Rajab, tapi ini saya udah dapat huruf duluan. Waktu itu saya udah dapat huruf, tetapi saya masih ada sebuah doktrin di diri bahwa sebelumnya Ramadan itu hanya sesuatu yang berhubungan dengan apa yang kita sebut secara agama, secara akidah. Dan akidah itu hanya berkisar kepada secara rohani saja. Tetapi pada waktu itu akhirnya saya terbuka.
apakah benar agama ini hanya mengurusi sesuatu yang rohani saja? Apakah Ramadan ini tidak bisa kita meminta sesuatu yang benar-benar real, eksak? Nah, disitulah akhirnya pada bulan Rajab saya meminta atau menyusun proposal kepada Allah untuk bisa menguasai ilmu lensa, menguasai optik. Jadi saya tanamkan niat kepada Allah, tapi ini pun juga dalam rangka eksperimen, percobaan, karena apakah benar Allah bisa juga mau mengijabah sesuatu yang kita minta pemahaman di luar yang selama ini kita kenal sebagai ilmu agama. Karena saya sudah mulai terbuka bahwa din itu adalah segala sesuatu. Fisika, kimia, matematik itu adalah termasuk din. Jadi sudah ada gambaran semacam itu. Sehingga saya memberanikan diri untuk menyusun proposal kepada Allah untuk bisa menguasai ilmu optik. Jadi kenapa optik? Itu sesuatu yang mudah bagi saya waktu itu. Gak tahu untuk teman-teman lainnya. Jadi karena itu saya anggap itu yang paling mudah, saya tanam proposal untuk optik. Jadi saya tanam niat, otomatis tanam niat seperti kita menyusun proposal. Kenapa saya mau minta optik? Apa dasarnya? Kalau memang saya nanti sudah mendapat optik, mau kemana? Itu proposal adalah semacam itu. Jadi cuma tidak sekedar kita minta. Nah, semacam teman-teman kalau menyusun proposal skripsi, judul aja udah diminta alasannya. Kenapa kita ambil judul ini? Apa yang mendasari judul itu? Kalau judulnya udah bisa diterima, bab selanjutnya, bagaimana metode yang mau kita pakai? Jika metode yang kita pakai, bagaimana cara kita mencari datanya? Apakah data-data yang kita ambil nanti sesuai dengan metodologi? Itu semua. Jadi bayangkan Mas Fahmi, saya mau berdoa kepada Allah, mau menanam niat, menyusun proposal preskripsi. Dan ternyata itu sangat indah. Kita memperlakukan Allah benar-benar sebagai sesuatu yang sangat tinggi. Saya susun proposal itu seindah-indahnya, mengalahkan proposal saya pada waktu saya menyusun skripsi. Jadi kalau skripsi merupakan bahasa baku, proposal itu saya cantumkan kata-kata menurut kemampuan diri saya untuk menginterpretasi bagaimana Allah itu sangat halus sehingga Allah itu bisa iba ke saya dan akhirnya menyusun menerima proposal yang saya ajukan. Jadi semuanya lengkap di situ. Kenapa saya menginginkan optik? Lalu bagaimana saya nanti mencari data-data mengenai optik? Bagaimana saya mencari datanya? Itu 1 bulan saya habiskan untuk menyusun itu, Mas. Jadi Allah Maha tahu. Allah benar-benar tahu bagaimana niat betul saya untuk pengen menguasai optik. Jadi kasarnya bukan cuk teng, bukan asal kita ngomong asbun ya, asal bunyi. Semacam yang kata Insan kemarin, sering manusia itu berdoa kepada Allah tergesa-gesa. Itu yang harus kita hindari. Jadi tolong biasakan minta kepada Allah segala sesuatunya terstruktur. Jangan karena kita sekarang nggak punya uang, lalu kita berdoa, ya Allah belikan aku harta yang banyak. Jangan gegabah semacam itu. Karena apa? Begitu kita dijabah, kita diberi harta yang banyak, lalu bagaimana pemakaiannya? Tanpa semacam itu, tahu-tahu harta kita banyak. Lalu bagaimana istri kita nanti menyikapi harta yang banyak? Lalu bagaimana anak kita nanti menyikapi harta yang banyak? Setelah diijabah harta yang banyak, ternyata istri kita menyeleweng.
Harta yang banyak ternyata tingkah laku kita nggak mulai nggak aturan lagi. Harta yang banyak tahu-tahu anak kita mulai aneh-aneh. Allah lagi yang disalahkan. Ya Allah, kenapa sekarang saya kok gini? Kenapa? Proposal kita tidak pernah selesai. Kita minta tergesa-gesa. Sehingga apa? Biasakan, kalau kita memang sekarang susah, kita mau pingin sesuatu yang rezeki mungkin lebih besar. Susun secara proporsional. Kenapa kita menginginkan harta lebih banyak? Setelah kita nanti dapat harta lebih banyak, untuk apa harta itu? Mau dikemanakan? Bagaimana cara mengelolanya? Bagaimana istri kita menanggapi hal itu? Bagaimana sikapnya dia nanti? Bagaimana cara kita mendidik anak menghadapi harta yang banyak? Tanpa proposal yang bagus. Doa kita semacam doa tergesa-gesa. Dan itu malah menjerumuskan kita sendiri. Lalu apa? Apakah kita mau menyalahkan Allah? Bukan. Itu kesalahan diri kita karena tidak berdoa dengan cara yang proporsional. Ini yang sering kesalahan. Makanya pada waktu itu benar-benar proposal itu 1 bulan saya perbaiki. Dan di situ saya merasa pada saat saya telah melakukan sholat atau apa, saya ingin ngadap Allah untuk nyampaikan proposal. Saya seperti membaca proposal itu kepada Allah. Ya Allah, saya seperti ini. Saya pengen ini. Saya pengen ini. Ini nanti saya pengen seperti ini. Jadi hampir 1 jam saya ngobrol sama Allah. Bukan ngobrol ya. Saya membaca proposal saya kepada Allah. Seperti orang gila memang. Saya cari tempat yang sunyi. Saya cari mihrab. Saya cari tempat saya sholat. Selesai sholat, saya baca proposal. Itu makan waktu 1 jam. Dan di luar dugaan, kadang-kadang mengalir ke otak saya. Oh, ternyata kata-kata ini bukan yang begitu bagus. Ternyata ada sesuatu yang looping, loncat, kelewatan. Berarti apa? Proposal saya harus direvisi. Saya istighfar, maaf ya Allah atas kebodohan saya, maafkanlah atas kekurangan ya Allah, tambahlah ilmu saya. Saya mundur, saya susun ulang. Sampai bulan Rajab habis. Jadi di situ saya belajar berkomunikasi kepada Allah. Di situ saya belajar menganggap Allah itu ada. Karena selama ini kadang-kadang walaupun kita percaya Allah itu ada, tetapi secara tidak sadar kadang-kadang tindakan kita menganggap Allah itu enggak ada. Disinilah kita belajar Allah itu ada dan Allah kita perlakukan secara proporsional. Setelah itu selesai, saya tinggal berharap semoga proposal saya diterima oleh Allah. Karena tidak ada yang tahu. Apakah kita diterima, kita hanya boleh berharap-harap cemas. Mengharapkan kemurahan Allah agar proposal kita bisa diterima. Pada saat Syaban, saya mulai perkuat lagi. Saya lakukan beberapa hadis, beberapa sunnah. Saya cuma berharap dengan saya melakukan itu, Allah ridho, Allah senang. Sehingga apa? Dengan tuntunan Rasulullah, saya berharap Allah ridho. Dengan Allah ridho, Allah mau meloloskan proposal saya. Sama, take and give dalam sebuah bisnis. Ada pendekatan, ada approaching. Dan saya mulai cari-cari hadis-hadis apa yang berhubungan dengan optik. Ada beberapa hadis yang tersembunyi. Dengan bahasa sastra, ternyata di dalamnya tersembunyi ilmu-ilmu pengetahuan masalah tersebut. Lalu saya juga mulai menyadari, ternyata ada Al-Haytham. Orang yang pertama kali merumuskan hukum-hukum dasar mengenai refraksi. Bagaimana sebuah sinar memasuki media yang lebih padat. Ternyata di situ ada pembengkokan. Itu Al-Haytham. Yang pertama kali menemukan adalah orang Muslim. Di situ saya mulai belajar sejarah bagaimana optik itu temukan. Dan subhanallah, ternyata ulama-ulamanya adalah semua Muslim. Ilmuwannya semua Muslim. Di situ menambah semangat saya. Lalu saya mulai kumpulkan uang.
untuk membeli buku-buku fisika optik. Saya mulai persiapkan lensa-lensa, sifat lensa bagaimana, sifat lensa cekung bagaimana. Itu semua membutuhkan biaya dan tidak murah. Satu lensa waktu itu mungkin harganya mungkin hampir sekitar 300-400 ribu. Tidak seperti saat ini, di mana online kita bisa pesan mudah lalu datang. Enggak. Sehingga ada juga satu wide angle lens saya seharga berapa puluh juta waktu itu terpaksa saya gaji karena saya membutuhkan komponen di dalamnya. Begitu Ramadan, semuanya saya pelajari. Falak masuk, oke. Saya mulai dengan salat 2 rakaat. Takbiratul ihram di mana masuknya falak. Setelah itu saya belajar fisika. Bosan belajar fisika, baca 1 ayat 2 ayat. Jenuh baca 1 ayat, belajar lagi fisika. Salat 2 rakaat lagi, fisika lagi. Nggak tahu apakah itu sesuatu yang dianggap gila orang lain, saya nggak mau tahu. Saya mencoba experience semacam itu. Jadi akhirnya semuanya dapat. Sholat pada waktu malam dapat, baca Al-Qur'annya juga dapat, fisikanya saya juga dapat. Tinggal kita milih kapan hari H. Dan itu saya curigai dalam 1 bulan itu ada 5 hari yang mungkin semacam itu. Tetapi karena ini proyek besar, kenapa saya pilih-pilih? Kenapa nggak saya hantam selama 30 hari? Otomatis dengan pengorbanan mas kantor dalam kondisi ngantuk. Nah ini juga sebuah pengorbanan bagaimana kita atur. Setelah itu ada pemahaman. Nggak tahu bagaimana caranya, pada saat saya masih ingat Lailatul Qadar, Nuzulul Quran tanggal 27. Teleskop saya yang pertama jadi. Di mana saya menyusun lensa okuler, 7 lensa saya susun hanya dengan memakai perkiraan. Seperti orang sudah expert. Dan saya menyusun lensa di depan, saya bisa expand untuk sepanjang 2 meter, berarti tinggal mengatur kelipatan besar berapa. Saya pakai lensa yang satu murah, mungkin seharga 75.000, seharga 10 cm diameter, tetapi yang satunya karena lensa cekung, ingat kata huruf itu ho dan jim. Jadi saya tandemkan antara lensa cekung dengan lensa cembung. Lalu di situ keluar alfafa, sesuatu yang luar biasa. Di situ akhirnya saya susun dan saya bisa melihat kawah bulan dengan sangat jelas. Syawal saya tinggal memperdalam. Mulai saat itu saya percaya apapun masalah pemahaman kita bisa minta pada saat Lailatul Qadar. Pemahaman. Jadi ilmu yang butuh pemahaman. Itu kita seperti belajar 80 tahun. Kalau sukses 100%. Kalau sukses 50% berarti 40 tahun. Semacam kita belajar 40 tahun. Sukses 25% lumayan. Seperti belajar 20 tahun. Sukses 12,5% lumayan. Seperti belajar 10 tahun. Sukses 5% lumayan. Seperti kita belajar sekian tahun. Tergantung bagaimana yang kita lakukan. Jadi sukses 100% 80 tahun. Nah, tergantung teman-teman. Kita suksesnya berapa persen. Tapi itu lumayan sebagai loncatan pertama. Karena udah ada kekuatan semacam itu, tahun berikutnya anak laki buat percobaan. Dan dia mau. Apa yang diminta? Pemahaman masalah musik. Spesialisasinya ke gitar.
karena kita bisa percobaan dengan anak kita sendiri. Nggak mungkin anaknya orang lain kita buat percobaan. Dan alhamdulillah ada kerjasama yang baik. Dia juga merasa yakin bahwa itu bisa. Rojab kita mulai tanamkan niat. Syakban kita cari hadis. Dan juga bagaimana menyenangkan Allah. Bagaimana hadis musik, bagaimana di sini. Bagaimana dianggap haram, yang nggak boleh, yang boleh. Selama itu itu nanti tergantung bagaimana kita mencari. Bukan, saya tidak berhak untuk mengadili atau mengejar sesuatu menurut pemahaman teman-teman. Dan di situ akhirnya kita juga mulai belajar beli buku musik, beli buku gitar, beli buku ini. Pada waktu Ramadan sama, kita cari falak, bagaimana cara masuk falak. Kita mulai juga dengan sholat 2 rakaat. Belajar gitar. Bosan belajar gitar, sekenanya. Baca Al-Quran, 1 ayat, 2 ayat. Balik lagi belajar gitar. Bosan lagi mungkin sholat lagi. Semuanya dapat. Sholat dapat. Baca Al-Quran dapat. Belajar gitar dapat. Mendekati Ramadan habis. Ternyata dia bisa memahami chord dengan enak. Oh ini tuh maksudnya seperti ini ya. Jeren. Tapi untuk pemahaman motorik itu harus dilatih. Di luar Ramadan. Pemahaman mengenai pemahaman di dalam diri itu bisa Lailatul Qadar. Tetapi untuk kelancaran motorik itu lain persoalan. Jadi akhirnya si anak bisa memahami halusnya musik. Bagaimana sebuah akord itu bisa masuk, bagaimana akord itu bisa dikembangkan, tetapi untuk motoriknya dilatih sendiri. Itu beda, nggak bisa diminta di Ramadan. Semacam bagaimana pemahaman bisnis, itu bisa diminta pada Lailatul Qadar. Tetapi untuk bagaimana uang, cari uangnya, itu di luar Ramadan. Jadi konteksnya pemahaman semuanya bisa diminta di bulan Ramadan. Sehingga dengan berlalunya waktu, dengan saraf motorik yang dilatih terus-menerus, sehingga apa? Kehalusan dalam bermain juga semakin bagus. Di situ akhirnya ada keyakinan apapun boleh kita minta untuk pemahaman. Sehingga akhirnya ada sebuah pemahaman lebih besar lagi bagaimana sayangnya Allah terhadap umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah umurnya hanya rata-rata 60 tahun. Berbeda dengan umurnya umatnya Nabi Musa, umatnya Ibrahim. 800 tahun, 1000 tahun. Ini sepertinya tidak adil. Tetapi Allah menaruh keadilan di dalam Lailatul Qadar. Kalau kita dalam 60 tahun, kita mendapatkan Lailatul Qadar 5 kali saja, berarti semacam 5 kali 80, 400 tahun. Ditambah umur kita 60. Berarti kita telah belajar 460 tahun. Tidak beda jauh dengan umat nabi-nabi yang lain. Kalau dapat 5 kali. Bagaimana kalau kita dapat 10 kali? Berarti 800 tahun. Sama dengan umat. Bayangkan. Umur kita 60 tahun, kita dapat Lailatul Qadar 10 tahun. Berarti kita expand 800 berapa? Iya, 80 kali 10, 800 tahun. Inilah bagaimana Allah sangat pemurahnya. Umat Nabi lain harus mati-matian belajar selama 800 tahun. Umatnya Rasulullah hanya 10 tahun dan dalam jangka waktu 1 malam. Expandnya 30 hari. Karena kita nggak tahu 1 malam dalam 30 hari itu kapan. Dan ingat teman-teman, pernah berapa persen Lailatul Qadar turun di bulan Syawal. Jadi doktrin yang selama ini kita percayai itu hanya Lailatul Qadar turun pada hari ganjil di atas tanggal 21. Itu 60%. Memang iya. Tetapi 40% bisa turun di awal, di tengah, di akhir, dan pada waktu Syawal. Dan itu semua ada hadisnya. Tetapi sayangnya hadis itu tidak pernah dibahas.
Jadi pernah Lailatul Qadar tidak turun pada saat Ramadan, tetapi Rasulullah akhirnya menyarankan Lailatul Qadar turun di bulan Syawal. Berapa kali? Sehingga setelah di situ saya pelajari, saya akhirnya expand, Ramadan saya panjangkan, Ramadan 30 hari, saya tambahi Syawal selama 10 hari. Atau mungkin penuh. Kalau memang di situ dealingnya belum tercapai. Jadi disinilah bagaimana ketelitian kita dalam mencari hadis-hadis yang tidak pernah diungkapkan secara umum. Sanad perawinya jelas, Bukhari, Muslim jelas, tetapi tidak pernah diungkap. Nggak tahu kenapa. Makanya kita disarankan untuk lari, beli buku tafsir yang memang bagus, tebal, kita cari di situ. Kalau memang masih bingung, okelah Bukhari, Muslim. Tetapi setelah kita semakin tahun, kita bisa meningkat ke Abu Dawud, Mas'ud atau siapapun. Di situ akhirnya perkembangannya jauh lebih luas. Jadi semacam itu Mas Fahmi. Sehingga akhirnya apa? Setiap tahun begitu saya masuk lepas dari Ramadan, saya sudah mulai menyusun proposal untuk Ramadan berikutnya. Jadi ini adalah bisnis seumur hidup yang kita siapa sih nggak pengen? Coba Mas Fahmi bayangkan, kalau kita pengen meraih kontrak 800 juta atau 80 miliar, siapa yang nggak pengen dapat kontrak tersebut? Tetapi untuk mendapatkan kontrak tersebut ada prosedur yang harus kita lalui, baik secara birokrasi maupun action. Otomatis untuk mengikuti tender yang besar, proposal harus masuk dulu. Bagaimana kita diundang kepada tender kalau proposal belum masuk? Bagaimana kita dapat Ramadan kalau yang punya Ramadan belum kita minta izin? Mungkin kita dapat, tapi remahan, recehan yang kita dapat selama ini. Jadi itu, Mas Fahmi, bagaimana saat saya dulu mencoba experience untuk melampaui Lailatul Qadar. Mungkin ini ada manfaatnya buat teman-teman. Mungkin. Karena jodoh tiap orang pun juga berbeda-beda. Pernah juga ada teman-teman yang minta dibangunkan melalui handphone. Pada saat saya dapat ternyata satu, handphonenya mati. Handphonenya dibawa ini, handphonenya ini. Apa? Berarti itu juga kita tidak bisa berharap kepada orang lain. Dan juga teman-teman satu clue juga, di tiap daerah Lailatul Qadarnya beda-beda. Karena apa? Situasi langit misalkan di Banyuwangi untuk tanda-tanda Lailatul Qadar berbeda dengan situasi langit di Surabaya, situasi langit di Jakarta. Jadi tidak bisa di general. Ini adalah proyek pribadi masing-masing. Dan ingat teman-teman, ini tidak di dalam masjid. Tolong kita baca hadis secara teliti. Rasulullah mengadakan itik itu di halaman masjid. Tenda menghadap ke langit terbuka. Bukan di dalam masjid. Jadi jangan di ruang tertutup. Ramadan melatih kita untuk astronomi. Untuk memahami alam semesta. Bukan di dalam ruangan yang tertutup dan kita nggak tahu masalah langit. Jadi banyak yang selama ini akhirnya bergeser dan itu kita lepas. Dan ingat, Lailatul Qadar tidak bisa dicapai setelah kita tidur. Itu pure kita nggak boleh tidur semalam. Nah ini juga ada clue. Mohon kalau kita udah hafal clue-nya, ada 3 titik di mana saya biasa cek. Pertama pada waktu masuk Isya. Begitu kondisi Isya bagus, kondisi langit bagus, berarti masuk ke siaga 2. Sepertiga malam. Sepertiga malam kondisi bagus, saya nggak tidur. Kita masuk ke siaga 3, tengah malam. Tengah malam kondisi bagus, saya tidur. Masuk ke falak. Falak bagus, kita mulai takbir. Di situ kita ajar. Dan itu mungkin dalam satu Ramadan bisa terjadi
5 atau 6 kali kejadian yang hampir sama. Jadi tidak ada yang pasti tahu kapan. Tetapi saya juga agak curang, begitu Isya masuk, tanda-tandanya kurang begitu bagus. Sepertiga malam, tanda-tanda kurang begitu bagus. Saya izin sama Allah untuk tidur. Kalau memang malam itu keluar Lailatul Qadar, berarti bukan rezeki saya. Tetapi ingat, semua ada keterbatasan, semua ada waktu, ada jodoh. Tinggal kita berharap bagaimana Allah ridho. Dan pada waktu Lailatul Qadar, kejadiannya sama dengan flash disk menancap kepada server komputer. Jadi roh kita, malaikat sebagai server, diperbolehkan Allah turun, membawa database yang kita ingini, kita semacam server yang nancap langsung ke komputer, langsung pindah data besar-besaran. Jadi untuk bisa menerima data besar-besaran, tubuh kita harus kuat, mental kita harus bagus. Makanya kita disuruh puasa, kita disuruh menahan nafsu, kita disuruh menjauhi sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Pada saat transfer data, agar kita siap. Jangan sampai server datang, flash disk belum siap. Juga sesuatu yang konyol. Makanya semua dipersiapkan. Sama dengan kejadian di Kairo. Pada waktu Rasulullah ketemu Jibril, Iqra. Rasulullah cuma jawab, ma'akro. Apa yang aku baca? Iqra, ma'akro. Begitu dipeluk oleh server, oleh Jibril, maka Rasulullah langsung mengerti apa yang disebut Iqra. Berarti Rasulullah seperti flash disk, Jibril seperti server. Itu Rasulullah dipeluk, dalam arti flash disk langsung nancap. Disitulah mengalir langsung data ke Rasulullah. Jadi Rasulullah akhirnya tahu apa yang disebut Iqra di situ. Dan itu kita lakukan setiap Lailatul Qadar. Terus terang kapasitas kita tidak seperti Rasulullah, tapi lumayan. Kalau Rasulullah begitu mendapatkan ini, beban seperti flash disk yang panas. Karena data begitu banyak sehingga flash disk panas. Sehingga apa yang terjadi Rasulullah? Rasulullah kadang-kadang berkeringat di udara yang sangat dingin. Sampai kadang-kadang jatuh tersimpuh. Karena apa? Beban data transfer yang begitu besar. Tapi ingat, Rasulullah berbeda dengan manusia biasa. Tubuhnya dan mentalnya benar-benar sudah dipersiapkan, sudah dibedah dulu oleh Jibril. Sehingga pada waktu transfer data yang besar, Rasulullah kuat menerimanya. Kita hanya insan, jadi kita semacam flash disk. Kalau Rasulullah semacam mungkin semacam ini, hard disk 1 tera, ya kita semacam inilah. Jadi ya kita tahu diri. Tapi lumayan, Rasulullah memang untuk semua umat. Kita untuk diri kita beda memang. Ini Quran secara full. Rasulullah harus bisa mengamalkannya. Kita hanya sebagian-sebagian saja. Tetapi ingat, walaupun kecil, tiap tahun. Kecil, masuk. Tahun depan lagi masuk. Sehingga lama-lama inginnya Rasulullah akhirnya kecil. Kan lumayan. Misalkan ini 10 giga, kalau 10 tahun berarti dapat 100 giga. 1/10-nya ini. Not bad. Jadi cukup untuk secara kita pribadi. Bayangkan, untuk semesta rahmatan lil alamin ditransfer dalam jangka waktu 20 tahun. Rasulullah harus kuat. Kita kecil dalam semalam. Anget, enggak apa-apa. Jadi itu Mas Fahmi. Jadi Lailatul Qadar itu semacam di Gua Hiro, chamber. Jadi latihan diri kita untuk menempa diri kita untuk siap menerima transfer data dari Allah. Jadi semua mental, fisik kita harus siap. Makanya di Ramadan kenapa kita harus puasa, menahan makan, menahan lapar, haus, nggak boleh emosi. Itu semua untuk mempersiapkan fisik kita dalam rangka untuk transfer data. Jadi mungkin itu bisa jadi
ada manfaat untuk teman-teman. Tapi kita tetap in touch, jadi kita nanti tetap berhubungan bagaimana kita melampaui Ramadan nanti, dan tidak ada seseorang pun yang sanggup menghakimi bahwa saya udah dapat. Itu nanti adalah tercermin pada saat perkembangan setelah Syawal. Dan kalau itu pun dapat, kita akan merasakan di dalam diri kita ada sesuatu perkembangan yang signifikan yang baru. Jadi itu juga memudahkan kita dalam rangka juga karena gengsi kita mungkin menipu seseorang kita dapat, itu juga handicap yang harus kita lalui. Jadi kita harus proporsional apa adanya. Itu rata-rata untuk diri kita sendiri, bukan untuk dipamerkan. Jadi untuk disyukuri. Gitu Mas Fahmi. Monggo kalau ada pertanyaan lainnya. Teman-teman kalau ada pertanyaan yang lain monggo. Ini time frame-nya kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Waktu mau habis. Mas Rifandi mungkin sudah pernah mengalami juga karena sudah senior ya dalam hal belajar kajian huruf ini mungkin ya. Sharing ceritanya atau gimana ya. Atau mungkin nanti dari Mas Ardi yang musiknya tadi sudah dibikin itu bisa di-share tuh Mas. Ada nggak ya rekamannya atau apa gitu ya? Oh enggak, dia nggak rekam. Pemahaman aja. Enggak yang asik. Oh, dari pemahaman tuh pernah bikin sesuatu nggak? Atau dari musiknya tadi tuh? Jadi dia lebih mudah ya untuk bagaimana memahami sebuah lagu ya. Oh, pemahaman nih Pak Didi. Ya, jadi tapi sempat mungkin bikin feelingnya lebih halus. sempat bikin lagu juga dia. Sempat bikin lagu juga nggak Mas Ardi? Nggak tahu mungkin sih. Enggak kalau bikin. Sempat ya. Lebih gampang ngerti ritme gitu-gitu tapi. Oke. Atau Mas Rifandi? Seorang yang sudah belajar agak lama ya, makanya tergantung kapasitas presentasinya dia. Kalau dia cuma dapat 5% dari 100% Lailatul Qadar, mungkin pemahaman ini seperti orang yang sudah belajar 5 tahun. Karena saya sendiri juga dulu belajar piano, tetapi karena saya kurang begitu pandai, sehingga dalam jangka waktu 5-6 tahun, saya baru bisa melewati grade 4. Ini berarti menunjukkan saya kurang begitu pintar, tapi lumayan. Nah, bayangkan, dalam semalam orang seperti belajar 6 tahun, sehingga dia bisa melewati grade 4. Nah, semacam itu Mas Wami. Jadi, semuanya juga ada jenjangnya. Mungkin semacam Ardi, karena dia cuma bisa Lailatul Qadar lulus hanya sekitar 5%, mungkin seperti dia belajar, orang belajar gitu yang mungkin setelah belajar 5 atau 10 tahun. Sehingga pemahaman feeling masalah nada, dia dapat. Saya dulu 6 tahun nada nggak lulus. Jadi instruktur membaca nada apa, saya dalam 3 kali ujian, 1 kali benar, 2 kali missing, nggak lulus. Berarti 6 tahun pun feeling saya belum terasa. Jadi pemahaman semacam itu yang. Jadi, tapi alhamdulillah lumayan. Daripada 6 tahun belajar nggak karuan, 1 bulan seperti orang belajar 6 tahun. Mirip. Percepatan ya. Percepatan, iya percepatan. Crash program, sorry lupa. Jadi Lailatul Qadar itu semacam crash program ya. Program yang langsung melintas. Teman-teman lainnya ada pertanyaan atau gimana nih? Kira-kira atau sudah malah membuat proposal ya ini ya? Karena sudah masuk. Yang pasti sekarang karena kita ada waktu, teman-teman tolong susun permintaan sesuatu secara detail kepada Allah. Misalkan kenapa teman-teman minta itu? Dasarnya apa? Lalu bagaimana mencari data untuk yang diminta itu? Karena ini masalah pemahaman. Misalkan nanti sudah dapat, untuk apa? Mau kemana? Itu yang harus kita. Jadi Islam ini mengajak seseorang untuk cerdas, Mas Fahmi ya. Islam ini mengajak seseorang untuk intelektualitasnya supaya meningkat. Islam ini mengajak orang untuk menjadi terpelajar ya.
Islam ini mengajak seseorang untuk bisa melampaui birokrasi secara benar. Dan kita dilatih selama 3 bulan, 4 bulan ini. Jadi monggo teman-teman untuk berlatih. Atau minggu depan kita coba. Kita cocokkan proposal masing-masing. Berani nggak diketik? Ayo, enggak. Kalau memang kita fair sebagai orang terpelajar di dunia Islam, berani nggak proposal kita ketik? Benar-benar seperti metodologi yang telah ditentukan. Itu tantangan tersendiri. Iya. Kadang-kadang niat kita besar, menggebu-gebu. Begitu kita mulai ketik, hilang semua. Siap. Kalau dibubuhin nazar itu bagaimana ya Pak? Apa? Kenapa Mas Iwandi? Ya, kalau proposal kita tulis, metodenya sudah kita tulis, tapi kita juga berikan nazar di balik. Misal kalau tujuan kita atau tujuan sesuai proposal kita itu misal memang tercapai, maka nazar saya akan melakukan ini, itu bagaimana Pak? Kalau kita tambahin nazar juga, istilahnya supaya mungkin memperkuat supaya tujuan itu memang kita berkomitmen. Nah, ya boleh, nazar lebih memperkuat, tetapi jangan mengikatkan diri kita untuk membebani diri kita akhirnya menjadi lebih berat ya. Kecil-kecil aja, main flash disk gini aja lah. Untuk tahap pertama, jangan greedy ya, jangan serakah ya. Terus kita minta sesuatu yang pertama besar. Yang kecil-kecil aja dulu. Sampai kita terbiasa komunikasi sama Allah. Jadi minta sesuatu yang kecil, yang kira-kira kita bisa mampu. Nanti tahun depan bisa lagi, lebih mampu lagi. Jadi sesuatu yang terprogram, terprogres. Jadi ada stepnya yang jelas. Kadang-kadang karena semangatnya kita minta sesuatu yang sangat boleh sih. Tetapi bukan termasuk tindakan yang sabar. Tindakan yang sabar itu tindakan adalah sesuatu yang kita bisa menundukkan orbit kita dulu ya. Bertahap ya. Karena kesabaran itu dari Pak Rok juga, Rok Pak tadi ya. Jadi nggak ada masalah, tapi saya sarankan step by step. Kafah. Lebih baik, dan lebih baik lagi. Mungkin minggu depan sedikit dikasih contekan seperti apa, itu kan kata Pak Didi kan ada yang harus ditulis dan Jadi bayangkan Mas Fahmi ya, pernah nggak kita berdoa kepada Allah dengan sesuatu yang sudah disusun? Pernah nggak? Pernah nggak kita berdoa kepada Allah, ngadep Allah, tidak asal bunyi? Berarti kalau kita tidak pernah, selama ini kita telah kurang ajar sama Allah. Secara nggak sadar. Menghadap kepada yang maha tinggi, melebihi pejabat, melebihi raja, melebihi presiden, pemilik semesta, tetapi kita perlakukan dengan sekenanya. Dan wajar kalau kita selama ini akhirnya nggak jadi apa-apa. Karena apa? Kita salah memperlakukan Tuhan kita. Memang Allah Maha Pemurah. Memang Allah itu Maha Pengasih. Tetapi bisa enggak kita sebagai hambanya tahu diri? Susun proposal, baca pelan-pelan, baik dalam hati maupun. Ya Allah, ini. Dasar saya minta ini seperti ini. Pernah enggak kita formal di hadapan Allah? Kita kadang-kadang memperlakukan Allah seperti kita ngajak ngomong temannya. Enggak apa-apa. Allah memang seperti bisa menerima kita. Tetapi pernah enggak untuk sesuatu hal yang penting kita perlakukan Allah itu dengan terhormat ya. Sehingga kalau kita bisa memperlakukan Allah dengan terhormat, menjadikan diri kita menjadi terhormat juga ya. Dan ini juga kelemahan dari teman-teman Muslim. Karena jarang sesuatu formal, sehingga kadang-kadang sesuatu itu diperlakukan dengan seadanya ya.
Enggak apa-apa, toh nanti Allah pasti bantu. Ya memang Allah pasti bantu, tetapi proporsional dalam memperlakukan Allah ya. Itu. Coba kalau kita nanti sudah bisa membuat proposal kepada Allah, kita nanti dalam organisasi, dalam bisnis, kita juga akan pasti terlatih. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa untuk sesuatu yang teratur. Kalau kita sudah bisa menyusun ke Allah proposal, pola pikir otak kita juga akan pasti teratur. Dengan otak pola pikir kita teratur, dalam melakukan tugas, kita juga akan teratur. Nggak mungkin jumping around, loncat sana, loncat sini, tetapi nggak ada hasil. Itu saya dulu seperti itu. Jadi setelah saya mengenal ini, semuanya akhirnya serba terstruktur, semuanya harus ditata yang rapi, karena sudah terbiasa dengan Allah semacam itu, akhirnya pekerjaan ikut meningkat, dan kualitas hidup akhirnya jauh lebih bagus. Karena apa? Karena semuanya akhirnya bisa tertata. Jadi kalau kita memperlakukan Allah dengan terhormat, Allah nggak butuh kehormatan. Tetapi kita menjadikan diri kita akhirnya terhormat. Kalau kita menghadap Allah terbiasa dengan terstruktur, Allah sudah maha struktur. Tetapi dengan cara itu membuat diri kita menjadi lebih tertata. Jadi semuanya Allah nggak butuh. Semuanya balik ke diri kita untuk baik. Semacam saya berusaha untuk ke Allah bagaimana yang nomor satu. Peralatan saya coba yang terbaik. Hasil saya coba yang terbaik. Allah nggak butuh, Allah nomor satu. Tetapi akhirnya Allah menjadikan saya, setiap sesuatu saya akhirnya dikenal. Kalau musuh Pak Didi, pekerjaan harus bagus. Karena apa? Saya selalu mengutamakan yang itu. Nah, akhirnya apa? Kita dijadikan Allah untuk nomor satu. Karena kita memperlakukan Allah sebagai yang nomor satu. Imbal baliknya di situ, Mas Fahmi. Dan karena teman-teman melakukan Allah sekenanya, maka banyak dari teman-teman yang muslim juga hidupnya sekenanya. Itu sudah imbal balik yang wajar sudah. Ingat sesuatu langsung ngomong sama Allah tanpa ditata. Ya sudah, hidup kita sekenanya. Di situ Mas Fahmi. Kenapa kita akhirnya jauh dari keilmuan? Itu karena kita juga dalam kehidupan struktur kita, bagaimana kita kurang ya di situ ya. Jadi teman-teman dibiasakan juga untuk akhirnya semuanya tertata ya. Dan Islam itu memang sistem ya. Disitulah. Dan kita nanti nasru. Nun, data informasi, shot menundukkan roh berbagai hal. Dengan kita nasru terstruktur, akhirnya apa? Bantuan Allah datang. Kalau bantuan Allah datang, selesai semua urusan. Di situ Mas Fahmi. Jadi belajar untuk nyusun proposal. Ayo minggu depan coba susun proposal. Insya Allah ya, ke depan atau minggu depan, di pertemuan minggu depan kita akan belajar. Ya, namanya belajar jadi nggak apa-apa. Mau tulis proposal mau nggak silakan. Nanti kita bakalan ya belajar satu-satu lah. Kenapa alasannya, kenapa supaya terstruktur tadi nih Pak Didi. Kalau sudah terstruktur. Ya. Kalau perlu ambil contoh dari perpustakaan, skripsinya siapa, kita ubah isinya. Ya, sebenarnya kalau dari proposal sendiri mungkin kalau saya dulu pernah bikin tuh dari pertama latar belakang kenapa, terus permasalahan apa, terus yang diinginkan solusinya apa, enggak gitu aja kali ya, yang simpel. Iya. Sehingga kita jelas tahu dari mana mau kemana dan bagaimana ya. Oke, siap. Ini ada pertanyaan. Kalau kita sudah terbiasa kita jadi bagus akhirnya nanti. Amin. Ada pertanyaan terakhir, masih sempat nggak ya waktunya ya? Ini dari Mas Rahman Yulianto. Kira-kira ruang lingkup yang harus kita tulis apa saja untuk proposal yang panduannya itu?
Apa ada panduannya agar proposal tersebut diterima oleh Allah? Kira-kira ruang lingkupnya yang harus kita tulis apa saja? Ruang lingkup apa terbatas atau nggak terbatas? Sudah Pak Didi. Seluruh masalah pemahaman, keilmuan. Oh, ruang lingkupnya masalah pemahaman. Jadi nggak mungkin kita minta uang jatuh dari langit, nggak mungkin. Tetapi kita bisa minta pemahaman bagaimana cara berbisnis yang benar. Sehingga dengan cara bisnis itu kita bisa mengais rezeki untuk jauh lebih mudah. Atau pengen jadi pembicara, pengen jadi mubalik. Berarti pemahaman bagaimana cara berbicara yang menyenangkan. Bagaimana memahami karakter dari orang yang di depan kita. Nah, hal semacam itu bisa diminta. Jadi ruang lingkupnya seluruh keilmuan bisa diminta untuk pemahamannya. Tetapi ingat, sabar kalau belum pernah. Jadi kita nanti pertama belajar untuk nyusun proposal, pemahaman bagaimana pola pikir kita. Di Ramadan nanti pun kita memahami karakter alam, bagaimana suhu, bagaimana kelembapan, bagaimana kondisi formasi di langit. Itu juga butuh pemahaman. Tahun pertama mungkin gagal, tahun kedua lebih bagus, tahun ketiga lebih bagus. Siapa tahu tahun keempat kita udah mulai menerima hasil karena pemahaman lingkungan yang juga jauh lebih bagus. Jadi ini sebuah proyek seumur hidup yang butuh kesabaran, tidak bisa instan. Dan Allah tahu sampai seberapa jauh kesabaran. Karena Allah bisa tahu di mana hati kita ya. Jadi kita nggak bisa bohong. Jadi Ramadan ini mendidik kita untuk jujur sama diri sendiri dan jujur sama Allah. Allah nggak bisa ditipu ya. Jadi kita niat proposal ditulis yang bagus. Wah nanti untuk kebaikan ya Allah. Musik nanti untuk di jalanmu ya Allah. Tahu-tahu kelakuan kita berbeda. Itu Allah juga maha tahu. Proposal boleh cantik, kelakuan buruk, gagal. Karena Allah maha tahu. Dan kalau itu disetujui pun, kita dijerumuskan sama Allah untuk sesuatu yang kalau kita ngajak guyon Allah, guyonnya Allah itu jauh lebih ya gimana ya, lebih lucu lagi udah. Jadi semuanya balik kita belajar jujur sama Allah. Jadi kalau kita mencurangi Allah, jangan salahkan Allah juga. Jadi kalau kita ada penyakit di hati kita, bukannya apa, Allah malah menumbuhkan penyakit itu jadi lebih ganas lagi ya. Dan itu pun kita yang memulai, bukan Allah yang memulai ya. Semacam di Al-Baqarah kan. Ya. Jadi tutupan di hati kita lebih diperparah kalau kita sudah mulai guyon sama Allah ya. Jadi itu kita belajar untuk jujur ya. Oke. Demikian Mas, siapa tadi namanya? Mas Rahman. Mas Rahman. Ya, waktu kurang 1 menit lagi kita tutup bersama ya. Nanti kalau ada pertanyaan dilanjut insya Allah besok sama teman-teman proposal ya. Ini susah juga ini. Ya. Nggak pernah bikin. Semoga. Yang senyum-senyum Mas Darmawan saya tunggu. Ini malah ada beberapa itu. Terima kasih banyak Ustaz Didi dan teman-teman semuanya waktunya. Alhamdulillah ilmunya juga semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikian kajian malam ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.